Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di mata pelajaran fisika. Materi pembahasan kita hari ini adalah tentang gelombang bunyi. Ya, ini seperti ilustrasi yang diberikan pada gambar ini. Nah, untuk materi gelombang bunyi, kita punya dua buah kemampuan prasyarat. Yang pertama, Anda telah memahami konsep gelombang, ya, baik gelombang berjalan maupun gelombang stasioner. Ya, terus yang kedua, Anda peserta didik telah memahami hubungan antara cepat lambat, frekuensi, dan panjang gelombang. Kalau di pembahasan yang sebelumnya ada persamaan V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Baik, langsung kita mulai pembahasan kita tentang gelombang bunyi. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan bisa menikmati pembelajaran hari ini. Oke. Bunyi didefinisikan sebagai gelombang yang dapat menghasilkan sensasi suara, ya, yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran kita, yakni telinga. Nah, bunyi sendiri diklasifikasikan menjadi tiga macam. Yang pertama adalah bunyi infrasonik. Yang kategori infrasonik itu bunyi yang memiliki rentang frekuensi kurang dari 20 Hz, ya, berkaitan dengan aktivitas seismik atau gempa yang jauh jaraknya, ya, yang bisa merasakan atau bisa mendengar itu hewan, biasanya misalnya anjing dan jangkrik. Kategori yang kedua adalah bunyi audiosonik yang memiliki rentang frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini adalah rentangan suara yang bisa didengar oleh manusia, ya. Jadi suara yang bisa didengar oleh manusia semuanya itu mempunyai frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau kurang dari 20 Hz, lebih kecil dari ini, namanya infrasonik ini, manusia tidak bisa dengar. Lebih dari 20.000 Hz, yang namanya ultrasonik ini, manusia juga tidak bisa mendengar. Kategori yang ketiga, bunyi ultrasonik. Ini yang mempunyai rentang frekuensi sebesar 20.000 Hz. Nah, ini yang bisa mendengarkan atau bisa mengindra itu hewan kelelawar dan lumba-lumba. Kelelawar sebagai alat navigasinya, sementara lumba-lumba itu sebagai alat komunikasi antar hewannya. Nah, bunyi mempunyai beberapa sifat, ya. Yang pertama, bunyi itu merupakan gelombang mekanik, ya, di mana gelombang mekanik itu butuh medium untuk merambat, ya. Nah, nih di ilustrasi yang sebelah ini, ya, ada orang yang ada di luar angkasa, ya, di mana di luar angkasa itu tidak ada udara alias di ruang hampa, ya, tidak ada medium di sini, maka tidak bisa mendengarkan suara apapun. Suara bunyi itu tidak bisa merambat di sini. Nah, bunyi merambat harus butuh medium. Nah, ini di udara bisa, di air bisa, ya. Nah, sifat yang kedua, bunyi gelombang mekanik yang masuk ke dalam gelombang longitudinal, ya. Longitudinal dia berupa rapatan dan renggangan. Nah, ini ilustrasinya ada speaker, ada telinga, dan ini adalah udara, partikel-partikel udara yang digunakan untuk mediumnya. Nah, compression ini merupakan rapatan, rarefaction ini adalah renggangan. Nah, nih. Jadi suara dari sumber bunyi ini rapat, renggang. Inilah yang didengar. Nah, merambat dari sumber bunyi sampai ke telinga sini, ya. Sifat yang selanjutnya, bunyi itu dapat dibiaskan otomatis ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya, dapat dipantulkan dan dapat mengalami interferensi, ya, ini karena bunyi itu termasuk gelombang, ya, otomatis mempunyai sifat-sifat ini, dapat dibiaskan, dipantulkan, dapat mengalami interferensi.
Nah, bunyi punya kecepatan berbeda ketika melewati medium ya. Ini diberikan tabel macam-macam seperti ini, bisa kita lihat ada udara dengan suhu yang berbeda, udara dingin, udara 15 derajat Celcius, air. Nah, di dalam air, nah, yang atas ini fase gas, yang ini fase cair, air biasa, air laut. Air laut berarti ada zat terlarutnya di sini, ada garamnya ya, pada suhu sama 25 derajat Celcius. Terus aluminium padat 20 derajat Celcius, berarti aluminium berapa batang aluminium ya. Ada lagi di dalam tembaga dan besi. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk zat cair ya, untuk zat gas ini cepat rambatnya sebesar ini ya. Ternyata semakin rapat, semakin antar partikelnya, maka kecepatan cepat rambatnya akan semakin besar ya. Kalau dibandingkan di udara dibandingkan di zat cair ya, di gas dan zat cair, maka bunyi lebih cepat merambat di zat cair. Apalagi apabila dibandingkan dengan gas. Ketika bunyi merambat apalagi ketika dibandingkan dengan zat padat ya. Jadi bunyi ini memiliki cepat rambat yang paling besar ketika dia merambat di zat padat. Nah, ini pernah juga mungkin dijadikan contoh zaman SD dulu, kalau ada kereta api iseng main di rel kereta api yang jauh jaraknya belum kelihatan, kalau mau mendeteksi orang mau ada kereta atau tidak, ya telinganya ditempelkan di rel kereta api. Jadi karena bunyi lebih cepat merambat di zat padat, maka akan bisa mendeteksi getarannya di situ, bunyinya juga akan terdengar. Nah, kalau ini adalah persamaan cepat rambat bunyi dalam medium. Ini di udara, ini di zat padat, ini di zat cair. Nah, kalau di udara bergantung pada suhu ya, bergantung pada suhu ini temperatur ya. Kalau pada zat padat ini bergantung pada modulus elastis, itu berarti sifat elastisitas bahannya dan massa jenisnya bahan ya. Kalau pada zat cair ini bergantung pada modulus bulknya dan massa jenisnya. Nah, ini kalau udara berarti ada pengaruh suhu. Kalau kembali lagi ke tabel ini kelihatan juga ya, sama-sama udaranya, kalau suhunya lebih besar maka dia lebih cepat kecepatannya. Ini dilihat juga. Nah, yang ini kemarin sudah pernah disinggung, percobaan Melde untuk mengukur cepat rambat bunyi pada dawai atau pada kawat zat padat. Ini ada vibrator. Ini kalau kemarin belum membandingkan bagaimana kondisi awal dan akhirnya, ini percobaan Melde itu setupnya seperti ini ya. Ada vibrator, ada senar, diberi beban gantung. Kemudian ketika vibratornya digetarkan, maka di sini akan terbentuk beberapa gelombang. Ya, jika dimanipulasi besarnya beban gantung ini, maka bentuk gelombang stasioner yang terbentuk di sini itu nanti akan bervariasi. Ya, bervariasi. Nah, ini persamaan Melde kemarin sudah ya. Ini ada beberapa soal juga. Contoh, sebuah dawai menggunakan senar yang panjangnya 1,25 meter dan masanya 2,5 gram ya. Ujung-ujung senar dihubungkan dengan beban yang masanya 8 kg dan vibrator. Ya, ketika vibrator dihitungkan, terbentuk 5 buah perut pada dawai. Ya, perutnya ada 5 ya. Jika G sama dengan 10 meter per sekon, tentukan cepat lambat bunyi pada dawai, panjang gelombang bunyi pada dawai, dan frekuensi bunyi pada dawai. Nah, jangan lupa untuk mengubah seluruh satuan yang ada ke dalam satuan internasional. Misalkan ini ada
nada massa 2,5 gram, silakan ini nanti diubah ke dalam kilogram ya. Nah, nih. Dan ini jangan lupa digambar dulu polanya bagaimana. Ada 5 buah perut. Jadi kalau ada 5 buah perut, nah ini digambarkan ya. Jadi nah, nanti akan terjadi gelombang yang seperti ini ya. Nah, ini perut pertama, ini perut kedua, perut ketiga, perut keempat, perut kelima. Yang ini tidak ada. Nah, ini bukan. Ini nanti tidak terjadi ya. Nah, cukup nanti dikerjakan ini. Ini silahkan dihitung nih ada berapa gelombang. Nah, baik, kita move on ke pembahasan yang selanjutnya. Ini frekuensi pada nada dawai ya. Jadi ketika kita misalkan bermain gitar, nah ini frekuensi senar gitar bisa ditentukan berdasarkan penyetemannya atau pengunciannya juga. Nah, terus ada istilah nada dasar F0. Nah, apa itu F0? Nah, ini nada dasar itu ini ya, frekuensi 0. Kapan dia terjadi? Nah, dia terjadi ketika terbentuk satu perut. Nah, perutnya satu saja alias setengah lambda. Nah, ini terjadi pada L sama dengan setengah lambda. Jika ada gelombang yang terbentuk di sini, gelombangnya ada setengah. Nah, ini maka dia akan terbentuk namanya nada dasar. Terus nada atas ke satu, nada selanjutnya terjadi kelipatan dari jumlah lambda yang pertama. Kalau di sini setengah lambda, di sini 2 kalinya ya. Nah, L sama dengan lambda. Nada dasar ke atas ketiga, maka ini 1, 2, 3, 3 kali setengah lambda, 3/2 lambda. F3 berarti bertambah setengah lambda lagi, 1, 2, 3, 4 ya. Alias 2 lambda. Dan selanjutnya kalau nanti ada F4, F5, F5, F6, nah tinggal nambahkan setengah lambda lagi ya. Atau kalau sampean tidak suka dengan nalar logika, sampean lebih milih dengan hafalan rumus. Nah, ini di bawah ini ada rumus frekuensi nada ke N ya. Nah, ini silahkan bisa dihafalkan persamaan-persamaan yang ada di sini. Kalau tidak mau hafalan ya langsung aja di sini ya. Nah, ini contoh soal lagi. Frekuensi nada pada dawai. Sebuah dawai menggunakan senar yang panjangnya 1,25 meter, masanya 2,5 gram. Ya, mirip dengan yang tadi. Ujung-ujungnya dihubungkan dengan beban yang masanya 8 kg dan vibrator. Kalau G-nya 10 meter per sekon, berapa cepat rambat bunyi pada dawai? Bisa ditentukan pakai samaan Merde tadi. Frekuensi nada dasar harmonik ke 1, berarti pakai persamaan F0 ini tadi. Ya, frekuensi nada atas ke 4, harmonik ke 5, berarti kalau F3 4V/2L, berarti F4 berarti 5V/2L alias 2,5 lambda. Nanti dimasukkan di sini frekuensinya ya 5V/2L. Nanti silahkan sampean hitung sendiri. Ya, jumlah simpul dan perut saat terjadi nada atas keempat. Nah, nanti silahkan digambar ya. Kalau nada atas ketiga itu berarti ada 4 perut. Nada atas keempat berarti ada berapa perut? Silahkan nanti sampean gambarkan di situ. Ya, oke, 4 pertanyaan. Nah, kalau yang ini itu frekuensi nada pada pipa organa terbuka. Nah, bagaimana sih bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi pipa organanya tertutup, jadi kanan kiri tertutup. Nah, ini. Kalau yang ini, nah ini bukaan, bagian-bagian ini bukaan. Kalau yang tadi, ya di sini
di ujung-ujungnya ini ada terjadi simpul. Nah, setiap ujungnya ini terjadi simpul, simpul lagi, simpul, semuanya simpul. Untuk nada pipa organa yang tertutup, nah, di salah satu ujungnya ini pasti perut. Ya, nanti kalau menggambar hati-hati ya. Di ujung yang terbuka ini pasti yang terbentuk adalah pola perut, bukan pola simpul. Nah, nih. Nah, nada dasar ini terbentuk pada nih setengah lambda. Maaf, seperempat lambda. Nada atas ke 1. Nah, ini pada 3/4 lambda. Ya, jadi selisihnya naik. Nada dasar seperempat lambda, naik setengah lambda, nada atas ke 1. Untuk nada atas kedua, naik lagi setengah lambda. Jadi 5/4 lambda. Nada atas ketiga naik lagi. Nah, seperti ini. Nanti tinggal pola selanjutnya untuk F4, F5, F6 silahkan nanti dihitung sendiri. Ya, dengan pola kenaikan yang sini. Ini frekuensi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan nanti yang selanjutnya. Nah, oke. Nah, ini contoh lagi. Nada atas suatu pipa organa terbuka. Kalau yang tadi soal yang sebelumnya tadi pipa organanya tertutup, sekarang pipa organanya terbuka. Yang panjangnya 34 cm. Beresonansi dengan nada atas kedua pipa organa tutup. Nah, berarti ini frekuensinya sama. Nada dasarnya pipa yang terbuka itu sama dengan nada atas kedua pipa organa tertutup. Ya, jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan berapa panjang pipa organa tertutup. Nah, otomatis nanti dibandingkan ya. Kalau ini nada dasarnya pipa organa terbuka, F0 sama dengan V/2L. Untuk yang tertutup, nada atas kedua F2 3V/2L. Nanti silahkan samain bawah dua persamaan itu. Nah, cepat rambat bunyi pada dawai, maaf bukan ini. Nah, nanti pasti ketemu L-nya berapa. Nah, terus kalau sudah ketemu L-nya berapa, sampean bisa menentukan frekuensi nada dasar untuk pipa organa yang tertutup. Nah, ini selanjutnya ada fenomena namanya pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi itu apa sih? Pelayangan bunyi itu gampangannya, mudahnya ada terjadinya ketika ada dua buah bunyi, sumber suara, maksudnya dua buah sumber suara. Sensasi yang didengarkan oleh pendengar ini kadang terdengar pelan, kadang terdengar cepat. Bukan pelan, tapi keras. Ya, kadang pelan, kadang keras. Nah, nih. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, ini terjadi karena proses superposisi, ada peristiwa interferensi antara dua buah gelombang. Nah, kalau ini gelombangnya pas sefase, frekuensinya kan beda sedikit, berarti kadang gelombangnya bisa sefase, kadang berlawanan fase. Kalau pas sefase terjadi superposisi yang konstruktif, ya interferensinya konstruktif, maka bunyinya makin kuat. Nah, ketika pas fase destruktif, maka bunyinya jadi lemah. Nah, ini namanya peristiwa pelayangan. Ya, di satu daerah kuat, di suatu daerah lemah, di suatu daerah kuat, lemah lagi, kuat lagi, lemah lagi. Ini namanya pelayangan bunyi. Nah, frekuensi pelayangan ya, nilainya sama dengan selisih antara frekuensi dari sumber bunyi yang menghasilkan bunyi di tempat yang waktu yang sama. Frekuensi layang itu tanda mutlak F2 kurang F1. Berarti selalu nilainya dia adalah positif. Nih, awas ada tanda mutlak ini.
Ya, berarti tandanya selalu dia akan positif. Nah, misalkan ada contoh ini 2 buah garpu tala, satunya punya frekuensi 500 Hz, yang satunya punya frekuensi 502 Hz. Ya, frekuensi layangannya ya 502 kurangi 500. Ya, layangannya sebesar 2 Hz. Nah, selanjutnya ini yang sering jadi pembahasan adalah tentang efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah peristiwa berubahnya frekuensi sumber bunyi yang terdengar oleh pengamat alias pendengar. Contoh ini yang sederhana yang paling mudah dipahami. Ketika ada sirine ambulan. Nah, ini ada pendengar diam di tepi jalan, ya. Ketika ambulan ini mendekat berjalan ke arahnya orang pendengar ini, maka yang didengar oleh orang ini, ya, suaranya ambulan ini akan semakin kenceng, ya, semakin kenceng. Nah, ini sebenarnya adalah frekuensi yang didengar oleh telinganya ini semakin besar. Nah, ketika ambulan baru saja melewati orang ini, bergerak menjauh, ya, maka sensasi suaranya adalah menjadi semakin pelan. Nah, nih, makin dia mendekati, ilustrasinya yang di bawah ini, ya, pendengar akan mendengarkan sirine dengan frekuensi yang lebih tinggi karena semakin rapat datangnya gelombang bunyi. Nah, kalau dia menjauh, ya, maka dia akan semakin renggang frekuensi suaranya. Nah, jadi ini perbedaannya. Ini makin rapat, ini makin renggang. Kalau mendekat dia semakin rapat, kalau menjauh dia semakin renggang. Nah, ini ada persamaan efek Doppler, ya. Pakai yang mana saja boleh, monggo. Kalau saya menyarankan persamaan efek Doppler cukup yang sebelah sini saja, ya. Apa toh Pak bedanya? Perbedaannya yang sini adalah ada VA. VA itu apa? VA itu adalah kecepatan angin. Ya, umumnya biasanya di dalam soal ini tidak begitu dipermasalahkan atau diperhitungkan, ya. Tapi ini cukup tahu saja tandanya seperti ini. Ya, tapi yang ini sampean wajib hafal. Ini persamaan efek Doppler di mana FP ini adalah pendengar disimbolkan P, S di sini adalah sumber bunyi, ya, disimbolkan sebagai S, sirine, ya. VB, ya. VB itu apa? VB itu adalah kecepatan bunyi di udara. Ya, berapa tadi kecepatan bunyi di udara? Bisa dicek di tabel-tabel yang depan tadi. Bunyi kecepatan di udara. Nah, normalnya langsung kita pakai 340 meter per sekon. Nah, terus ini adalah VP. VP itu apa? Kecepatan dari pendengar. Nah, kalau pendengarnya berhenti di tepi jalan tidak bergerak, ya, jadi mandek jegrek di pinggir jalan gitu aja, maka dia VP-nya 0. Kalau dia tidak berhenti alias bergerak, entah bergerak menjauhi sumber bunyi atau mendekati sumber bunyi, maka dia punya konsekuensi nilai sendiri dengan perjanjian VP bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Ya, nih, ya, kata kuncinya kalau pendengar mendekati sumber bunyi. Ya, VP bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Ya, sementara lagi ada VS. Ya, VS itu apa? VS itu kecepatannya S ini. Kecepatannya sumber suara, sumber bunyi. Ya. Ada perjanjiannya jika sumber mendekati pendengar, VS nilainya negatif. Ya. VS akan bernilai positif jika sumber menjauhi pendengar. Sama dengan yang tadi, kalau sumber suaranya diam, berarti yang bergerak pengamatnya, ya, maka VS ini dianggap nilainya adalah 0. Ya, itu kalau sumber bunyinya diam. Jadi ambulan berhenti di pinggir jalan sambil membunyikan sirinenya. Nah, pendengarnya orang yang naik motor melewati ambulan tersebut. Nah, itu salah satu contoh ilustrasi saja.
Ini persamaan efek Doppler yang ini segera dihafalkan ya, karena ini cukup vital, persamaan yang cukup vital, sering keluar dalam soal-soal, baik itu soal ujian semester, ujian akhir, maupun seleksi masuk perguruan tinggi atau seleksi-seleksi yang lainnya. Nah, ini ada contoh soal efek Doppler. Nah, seorang berdiri diam meniup fluid berfrekuensi 600 Hz ke arah 680 Hz ke arah mobil yang melaju mendekati orang tersebut sambil membunyikan sirine dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi fluid yang ditiup. Jadi dua-duanya ini meniupkan fluid ya. Ternyata pendengar mendengar pelayangan sebesar 20 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, berapa kecepatan mobil? Nah, ini menggabungkan dua buah persamaan yang tadi. Ya, tadi ada persamaan pelayangan bunyi. Ya, kemudian digabungkan dengan persamaan efek Doppler ini tadi. Ya, ingat di sini seorang berdiri diam, berarti di sini pendengarnya diam, meskipun dia bawa peluit. Ya, karena memang mobilnya juga mengeluarkan sirine. Nah, nanti pelayangan yang terjadi itu berasal dari frekuensi peluit yang ditiup ini masuk sebagai F1-nya. Kemudian frekuensi yang didengar ini, frekuensi suara dari mobil, sirinenya mobil yang didengar ini oleh pendengar ini yang diam tadi itu sebagai F2. Nah, untuk F2-nya ya, F2-nya kita harus menemukan dulu dengan persamaan efek Doppler. Awas, ini orangnya berdiri diam berarti VP-nya 0 ya, VP-nya 0. Ini yang bergerak mobilnya. Mobilnya melaju mendekati orang tersebut, berarti VS itu positif atau negatif, monggo jenengan analisa. Nah, ini ada kecepatan bunyi di udara, V-nya, ya, VB, V bunyi. Nah, ini pelayangannya 20 Hz. Nah, silahkan dikerjakan. Selanjutnya pembahasan tentang intensitas bunyi. Apa toh sebenarnya intensitas bunyi itu? Intensitas bunyi itu adalah banyaknya energi dari bunyi tiap satuan luas dan waktu ya, atau dayanya bunyi per satuan luas. Nah, apa toh sebenarnya? Nah, sebenarnya misalkan ada seperti ini. Di titik E ini ada sumber bunyi. Ya, apapun itu, misalkan petasan, gitu, mercon, ya, mercon. Kemudian meledak dor. Petasan yang meledak itu dia rilis energi, dia mengeluarkan energi, baik berupa kalor, yang api yang terbakar panas, maupun berupa gelombang bunyi. Ya, energi yang keluar ini punya daya masing-masing. Nah, intensitas bunyi di suatu titik, ya ini berapa toh energi yang dari sini yang nyampe di sini, misalkan di I di titik ini, di I ini. Nah, itu namanya intensitas bunyi. Semakin dekat dengan sumber bunyi, maka intensitas bunyinya pasti makin besar. Makin jauh ini, nah, maka intensitasnya juga akan makin kecil. Ya, ini persamaan umum untuk intensitas. I sama dengan P dibagi dengan A, di mana P itu adalah dayanya, ya, berapa watt. Ya. Misalnya speaker itu berapa watt speakernya, ya, sound systemnya itu berapa watt. Nah, terus A itu adalah luas bidang perambatan. Ingat, bunyi itu menyebar ke segala arah. Ya, jadi ke atas, ke bawah, ke samping kanan, kiri, depan, belakang, semua arah. Makanya luasannya bukan berupa lingkaran ini, tapi berupa luas bola. Nah, ini ada penjelasannya. Ya, jadi
melingkupi luas bola. Maka di sini A dibagi T-nya ini A-nya dibagi luas bola, bukan lagi rumus lingkaran, tapi rumus luas bola. Di mana rumus luas bola A-nya sama dengan 4 pi R kuadrat, 4 kali luas lingkaran berjari-jari R. Nah, nih. Ini ada contoh soal intensitas bunyi ya. Sebuah speaker menghasilkan bunyi dengan daya 1,256 kali 10 pangkat min 4 watt. Berapa besarnya intensitas bunyi pada titik yang berjarak 2 meter dari speaker tersebut? Nah, ini daya, ini berarti P ya. Kemudian ini titik yang jaraknya 2 meter itu berarti R. Ya, kalau mau menghitung berapa intensitas bunyinya, ya berarti sampai langsung hubungkan dengan persamaan yang ini tadi. I sama dengan P per 4 pi R kuadrat. Silahkan dimasukkan, nanti Anda akan bisa mendapat jawaban yang benar. Hati-hati dalam menghitung, ya, apalagi menghitung bilangan berpangkat. Yang ini adalah perbandingan antara intensitas bunyi antara dua jarak yang berbeda. Nah, gini. Misalkan ada sumber bunyi tadi, misalkan petasan. Ya, petasan. Ada 2 orang pendengar. Pendengar pertama I1, pendengar kedua I2. Nah, pendengar yang satu ya, ini jaraknya dekat dengan sumber bunyi. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah arah persebaran gelombang bunyinya. Makin dekat dengan ini, semakin rapat jarak antara gelombangnya. Semakin jauh, ini juga semakin renggang. Ya, jarak antar kerapatan arah rambatnya bunyi ini. Nah, akibatnya apa? Di sini yang dekat dengan sumber bunyi, intensitas suaranya yang didengarkan itu pasti lebih besar dibandingkan pendengar yang jaraknya lebih jauh. Ya, karena di sini rapat energinya besar, ini rapat energinya kecil. Ya, di sini A-nya lebih besar karena A. Nah, karena ada persamaan ini A-nya di sini lebih besar, yang nomor 2 tadi, maka I-nya juga pasti akan lebih kecil. Ya, makanya di sini kuat sekali suaranya terdengar. Alias nek bahasa Jawa nih, bahasa Indonesianya di sini telinganya lebih peka, lebih memekakkan telinga. Semakin dekat suaranya, pendengarkannya semakin dekat dari sumber suara, maka telinganya semakin sakit. Ya, memekakkan telinga kan akibatnya berarti sakit. Telinganya bisa semakin sakit. Nah, semakin besar daya sumber bunyi, ya, maka di sini juga bisa semakin besar juga intensitas bunyinya. Ini adalah persamaan simpel ya untuk membandingkan intensitas bunyi antara dua jarak yang berbeda. Ini datangnya juga dari persamaan-persamaan yang tadi diturunkan langsung, sampai dibuatkan persamaan sederhananya. I1 per I2 sama dengan R2 per R1 dikuadratkan. Ini persamaan jika langsung membandingkan intensitas bunyi di sebuah titik yang jaraknya berbeda. Nah, ini ada satu contoh lagi. Sebuah alat ukur intensitas diletakkan pada jarak 2 meter dari sumber bunyi. Intensitas yang terukur pada jarak ini 2 watt per meter persegi. Agar intensitas bunyi yang terukur ya menjadi 0,125 watt, ya, alat ukurnya digeser sejauh berapa? Nah, misalkan ya tadi kalau dibawa pada kasus ini berarti ada sumber bunyi ini kotak ini sebagai sumber bunyi, dia punya ini alat ukur pada jarak yang pertama. Ya, ini jaraknya 2 meter. Nah, pada jarak 2 meter itu terukur intensitasnya 2 watt per meter persegi. Nah,
supaya dia berkurang jadi 0, intensitasnya berubah menjadi 0,125, berarti I1-nya tadi sudah jelas 2 watt per meter persegi, I2-nya 0,125 tadi ya. R1-nya adalah 2 meter tadi. Tugasnya sampean adalah mencari R2. Silahkan dikerjakan. Awas nanti dapatnya adalah R2 ya. Bagaimana cara mendapatkan R2-nya? Maka ini yang harus dilakukan. Ini adalah soal tingkat tinggi, membutuhkan kecermatan Anda dalam menganalisis dan berpikir. Silahkan dikerjakan. Nah, setelah tadi membicarakan taraf intensitas bunyi, ini ada pembahasan baru tentang taraf intensitas bunyi. Mohon maaf, ini ada kekurangan dalam pengetikan. Taraf intensitas bunyi harusnya tulisannya adalah TI ya. Apa itu taraf intensitas bunyi? Taraf intensitas bunyi menyatakan ukuran kekuatan bunyi yang didengar oleh telinga manusia dalam satuan desibel. Ya. Nah, nih. Nah, kalau intensitas tadi satuannya adalah watt, ya kalau taraf intensitas satuannya dB. Ya. Taraf intensitas dituliskan atau disimbolkan sebagai TI. Namun di beberapa buku ada juga yang menyebutkannya sebagai angka beta. Ya. Silakan pakai yang mana saja boleh pakai TI, boleh pakai beta. Persamaan untuk satu buah sumber bunyi taraf intensitasnya adalah TI sama dengan 10 kali log I per I0. Di mana I itu intensitas bunyi yang didengarkan pada titik ini ya. I0 itu adalah intensitas bunyi ambang pendengaran. Nah, apa itu ambang pendengaran? Ini ada deskripsinya. Ambang pendengaran itu adalah intensitas bunyi terkecil yang dapat didengar oleh telinga manusia normal. Ya, intensitas paling kecil. Ya, ini adalah 1 kali 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Yang kedua, ada intensitas ambang perasaan. Intensitas bunyi tertinggi yang masih didengar telinga manusia normal tanpa kesakitan. Nah, Anda pernah mendengarkan suara yang kenceng banget, yang keras sekali sampai telinganya sakit. Nah, kalau telinganya sakit itu berarti bunyi yang Anda dengar itu sudah melebihi intensitas ambang perasaan. Ya, dayanya bunyi yang sampai di telinganya sampean itu melebihi 1 watt per meter persegi. Ini daya yang sangat besar. Ya, jadi kalau misalkan adik-adik lihat karnaval atau sonhoreg ya, usahakan jangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Ya, lihat dari jarak tertentu saja ya. Jangan sampai telinga sampean sakit, merasakan sakit. Ya mungkin ada sensasi menyenangkan ketika bisa dekat dengan sumber bunyi, tapi mohon lebih disayangi telinganya, karena jika telinga Anda mendengar suara yang lebih besar dari 1 watt per meter persegi, maka telinga akan mulai sakit. Nah, sakitnya telinga itu akan banyak yang dipengaruhi. Ya, jadi hati-hati dan mohon bijak. Termasuk penggunaan headset ya atau TWS, itu dayanya mohon dikontrol supaya intensitas yang didengarkan itu tidak melebihi ini ya. Ada contoh lagi ya, taraf intensitas bunyi. Sebuah speaker menghasilkan bunyi dengan daya 1,256 kali 10 pangkat min 5 watt. Jadi ini adalah I-nya ya. Diketahui intensitas ambang pendengaran adalah 10 pangkat min 12. Ini berarti I0 ya. Yang ditanyakan
besar taraf intensitas bunyi pada titik yang berjarak 1 meter dari speaker tersebut. Berarti kita harus mencari berapa intensitas yang terdengar dari jarak 1 meter ini tadi ya. Jadi pakai persamaan I sama dengan P per A. P-nya ini ya, A-nya pakai persamaan bola tadi dengan R-nya 1 meter. Ya, R-nya 1 meter. Kalau sudah ketemu I-nya, maka Anda bisa menghitung taraf intensitasnya. Hasilnya tadi sebagai I, ya, I pada jarak 1 meter, ini adalah I0-nya. Dengan persamaan yang ini tadi, TI sama dengan 10 log I per I0, sampai akan dapat jawaban yang benar. Salah satu dari ini. Nah, kalau ini bedanya ada bunyi pada jarak yang berbeda. Ya, kalau jaraknya berbeda, ini persamaannya. Ya. Yang ini ada taraf intensitas untuk N sumber bunyi yang identik. Maksudnya gimana? Misalkan seperti ini. Sampean punya motor 1. Ya, motor 1. Kemudian di parkiran sana ada misalkan 100 motor yang mereknya sama dengan motor sampean. Motor 1, ya, motor 1 itu punya taraf intensitas TI. Ya, ini TI. Terus misalkan di parkiran tadi 100 motor semuanya nyala bareng. Ya, bagaimana intensitas paduannya? Nah, ini bisa diselesaikan dengan persamaan yang ini. Nah, TI-nya final itu TI1 berarti taraf intensitasnya motor 1 ya, ditambah 10 kali log N, di mana N itu adalah jumlah motor yang sedang nyala bersamaan. Ya, bisa motor, bisa mesin, ya, tergantung nanti kasusnya yang mana. Nah, persamaan ini tolong diingat-ingat karena sering keluar pada bermacam-macam kasus. Nah, ini ada satu lagi contoh soal taraf intensitas bunyi. Ya, sebuah speaker menghasilkan bunyi dengan taraf intensitas 70 desibel. dB itu berarti desibel ya. Singkatan pada jarak 1 meter dari speaker tersebut. Nah, berapa taraf intensitas bunyi untuk titik yang berjarak 10 meter dari sumber bunyi. Nah, nanti silahkan pakai persamaan taraf intensitas. Nah, ini 100 speaker identik di tempat yang sama dibunyikan bersamaan. Nah, kalau satu intensitasnya 70 desibel, kalau 100 berapa taraf intensitasnya? Nah, ini yang kedua, titik yang berjarak 10 meter dari 100 speaker identik. Nah, taraf intensitasnya 1 pada jarak ini berarti jawaban yang A tadi, berapa taraf intensitasnya, TI satunya. Terus yang ini jadi N-nya 100 speaker identik. Nah, silahkan dikerjakan ya soal-soalnya. Nah, soal-soal yang ada ya, silahkan adik-adik kerjakan di selembar kertas. Nah, dan hasilnya difoto ya, terus langsung dikirimkan pada link yang saya sertakan ini. Monggo silahkan. Jangan lupa sertakan nama dan kelas Anda ya. Terakhir dikumpulkan hari Selasa tanggal 26 Agustus 25. Ya, jadi cukup difoto saja. Jadi dijawab di buku tulisnya masing-masing, kemudian hasilnya difoto, kirimkan ke link yang saya sertakan di sini. Ya, terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Semoga adik-adik semuanya mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.